Itu stupannya kenapa gede kayak gitu kok ya? Agak gede gitu. Sekarang itu nggak tahu. Dulu kan saya kurus banget. Heeh. Dulu saya kurus banget. Jadi Mhm, mhm. kayak nggak menggambarkan kemakmuran gitu. Ya, masih ada diganti Kurang biar gitu enak ya. jadi agak gemuk ya. Jadi Heeh, heeh. jadi lebih ke Profesor Akoy saya bilang. Oke oke kok. Eee, Koko tuh, kenapa Koko mau membangun KMB di masa lampau, kenapa kok? Ya Penasaran. seperti bilang, saya nggak mau organisasi yang saya udah maksudnya ya saya bantu berdiri, lahir dari Mhm, sebelum adanya KMB dari UKR ke KMB, terus kedepannya nanti rusak. Apa maksudnya saya udah capek-capek mendirikan, udah buang waktu. mhm, Ini saya selalu ajarin, bukan ajarkan, apa tanamin ke anak-anak senat sama pengurus KMB yang dulu. Saya selalu menanyakan waktu kalian apa, maksudnya kalau sekarang bilangnya BLT ya, BLT ya? Buddhist. Iya, dulu Training bukan ya? BLT. Saya lupa. Soalnya di kayak leadership training itu. Mhm, Saya sebelum mengajarkan sesuatu waktu itu, saya menanyakan ke mereka, alasan kalian masuk ikut organisasi ini apa? Kalau cuma untuk, oh sorry, untuk cari cewek, cari pacar, ya jangan. It's wasting your time, bisa bilang. mhm, Kedua, kalau untuk mau cari nama doang, apalagi nggak usah. Yang penting kalian kuliah IP tinggi, nama kalian udah tinggi, udah bagus kan? mhm. Betul betul. Apa apa hati nurani kalian untuk mengatakan dalam hati itu kalian mau, oh ini saya ikut organisasi ini, Mhm. Dari saya mau hati gitu ya kok. iya keaktifan kalian untuk kenapa mau ikut KMB, apa motivasinya apa, Mhm, jangan cuma karena untuk kalian cari pacar. Ketiga, KMB ini bukan event organizer, bukan organisasi yang buat menyelenggarakan event-event, nggak mhm, ada itu. Saya nggak mau seperti itu konsepnya. Kalian ikut organisasi KMB itu buat belajar. Pertama, belajar organisasi. Kedua, belajar tentang Dhamma. 2 poin plus kan. mhm, betul. Waktu itu kan masih ada bilangnya senat mahasiswa. Oke lah kita belajar senat. Kita belajar berinteraksi dengan pihak kampus, non akademik dan non akademik, dari pihak dengan masyarakat. Dan ini kita dengan belajar organisasi itu udah dapat poin pertama. Dan kedua, belajar tentang Dhamma. Iya Waktu betul. itu sorry ya, bukan gimana ya. Ada bilang saya Buddha, saya Buddhis. Tapi Buddha KTP doang, ya kan? Mmm, belum Atau cuma memperdalam agama ya gitu. datang cuma ya datang buat pai-pai doang. Mhm, Gak ada yang tahu arti yang maksudnya arti kata Buddha itu sendiri itu. Mungkin ada yang kurang tahu waktu itu. Pada zaman saya ya, mhm. nggak tahu zaman kalian. Oke kok. Ada nggak hal yang Koko nggak nggak lupa gitu pas di awal KMB, yang bikin Koko nggak lupa gitu, kenangan gitu pas awal-awal KMB? Nah, iya nih ini ceritanya unik banget nih waktu itu. Waktu itu kita mau bikin acara kebaktian perdana, bakti yang pertama kali kita undang Bante di lantai 7. Mhm, Ini waktu itu masih cikal bakalnya KMB ya, tapi udah mulai ke bentuk strukturnya. Tapi waktu itu masih si apa namanya ketua OKR-nya Melani, si Meli, kita bilangnya Meli lah ya, Meli, si Meli. ya Meli. Dia masih ketua OKR Buddhis. Udah dong, kita udah setting segala macam, udah beli Buddha Rupang. Ah itu Buddha Rupang lah yang beda cerita lagi nanti itu. Itu pengalaman menarik juga itu. Udah set, udah susun segala macam, kita udah undang segala macam, udah ada yang mau datang, udah semua udah tinggal jalan, tinggal ternyata H-1 dari pihak kampus
membatalkan acara itu. Hmm. Saya bilang, kenapa? Hmm. Dari waktu itu kita bilangnya bagian maintenance gedung lah ya. Bilang katanya ada acara agama dari pihak sekolah, high school-nya Sekolah Bunda Mulia. Mau dipakai ruangan itu. Disuruh bubar. Pusing kepala saya. Acara tinggal 4 jam lagi, disuruh bubar. Udah, dalam waktu 3 jam saya itu hustle, caranya gimana, ngotot. Saya udah ngomong kata diskriminasi agama minoritas di sini. Udahlah, emosinya saya ngomong ke pihak gedung. Iya, tapi dia tetap pakai lantai 7. Ya udah, kita bater aja. Saya bilang, pasti ada win-win solutionnya. Saya bilang, saya nggak mungkin batalin semua ini acara. Ini acara perdana, masa disuruh batal? Ya udah, saya minta lantai 8. Lantai 8, ternyata dikasih. Kira dikasih aku ya. Iya. Kalau nggak, saya nggak setir itu mungkin. Mungkin jadi pengalaman pahit gitu saya. Akhirnya dikasih, mungkin ya dia generous dari pihak gedungnya, mungkin ya, oke lah. Gede gitu ya kalau Iya, jadi lebih gede lagi, lebih mantap lagi kan. Saya bilang, wah, ya udahlah. Padahal saya cuma menggertak doang, ternyata dikasih. Ya udah, bagus dong. Iya, lebih luas gitu tempatnya ya. Iya. Nah, kakak tuh ketemu Ci Ani sama Ko Yosep tuh gimana? Akhirnya bisa jadi founder KMB gitu. Dulu malah Kocep belum aktif sama sekali dia kan di komputer, beda fakultas dulu ya. Oh, beda fakultas. Iya, dulu malah si Ani dan teman-temannya, Stefani, Dindin, segala macam, Sandy, Rini, Neta, rata-rata sih perempuan ya. Nah juga nggak lama datang si Irwan Dane, Ari, apalagi ya, si Ardi lah yang paling vokal lah ya, si Kevin. Nah waktu itu mungkin bisa dibilang saya minta Ani untuk cari anggota lagi selain dari fakultas ini. Nah barulah datang si Konsep dan lagi gitu lah. Dan juga di waktu itu si Konsep pengen ikut senat fakultas itu fakultas kebutuhan. Waktu itu kan ada peraturan nggak boleh ikut cross dua organisasi sekaligus. Waktu itu masih di bawah UKM. Nggak, maksudnya di bawah senat. Masih di bawah senat waktu itu ya kok ya. Iya. Koko coba boleh ceritakan juga nggak itu cerita tentang Rupang Budanya tuh, kenapa tuh? Oh iya. Nah ceritanya waktu itu si Sulasni minta dibelikan maksudnya di inventory Buddha Rupang. Buddha Rupang. Oh, ya udah deh. Kita menggampangkan aja. Oh, kita ke Glodok aja. Ajaklah si Akoy. Kita muter-muter, tahu gak kemana? Kita ke Glodok. Pikir otak kita masih kolot ya gitu. Maksudnya, Glodok pasti ada dengan Buddha. Nggak tahu ya, cuma situ tuh DVD nggak jelas. Kita coba ke arah dulu namanya yang ada gambar swallow itu apa namanya? Yang kebakar. Aduh lupa saya. Dekat Starjaya soalnya lagi. Kita muter Starjaya nggak ada yang jual. Muter lagi ke tempat itu nggak ada yang jual. Kita sampai ke Klenteng. Kentean ya. Di Petak 9 kita, ya. Muter lagi ke Toa Sabio. Nggak ada. Ya ampun Tuhan, ini nggak gampang juga ya ternyata saya bilang. Iya. Saya bilang, udahlah. Udah desperate, kita coba ke basement ya. Oh ternyata ada yang jual.
ada yang jual kayak patung-patung, patung, konsoin, segala macam. Konimfusa ya. Ya, terus kita lihat ada nih bagus nih, tapi waktu itu mahal, duitnya nggak cukup. Waktu itu berarti ya 3 juta ya, modal kita cuma 1 juta. Mahal Tapi banget itu. kita pikir murah, nggak tahu mahal juga ternyata. Ya udah loh, nggak mau ya kita minta bantuan cecenya, minta donation. Kalau dapat loh, ya dapat lah akhirnya. Kira Dapat kita, ya. iya masih kita, iya susah ya kalau orang Tionghoa ya, pasti ada negonya dulu. Terus kita dibalikin dulu. Kalian mau sembahyang aja nego katanya. Iya ya, benar juga saya bilang. Ya udahlah, nggak jadi nego. Biasanya suka nego gitu ya kalau nawar beli barang. Iyalah, apalagi anak ekonomi, nggak mungkin kan nggak nawar. Tawarin harga paling murah lah gitu. Oke kok, selanjutnya masalah apa sih yang Koko alami pas pertama dibentuknya KMB kok? Masalahnya, ya yang pasti waktu itu kan menjelang saya akhir kuliah, udah mau wisuda. Dan juga dulu ada program namanya dulu non-skripsi. Jadi saya masih kerja, masih kuliah malam juga, ikut program non-skripsinya, dan juga saya mesti pantau si Sulasni dan si Ade itu gimana. Kan itu masih besarnya masih baby born, masih baru banget. Luasnya, cakupannya kan luas banget itu. Jadi ya itulah capek di waktu, dan juga waktu itu ya satu lagi kan, kalian pasti dua bagian penting itu yang kebuang, 3 lah, bagian waktu dan juga waktu buang sesi untuk kalian belajar di kampus, maksudnya untuk fokus kuliah di kampus berkurang dikit, bukan berkurang. Ketiga, hubungan dengan kalian dengan pacar, pasti ada namanya ribut-ribut. Kalau kalian udah punya pacar, kalau belum punya pacar ya bagus lah. Dan juga ya, jadi kan kalian lebih sering rapat. Waktu kalian di rumah pun pasti ditanyain, kamu ngapain aja di kampus? Udah kayak rumah kedua di kampus kan. Rapat, nungguin dosen pulang. Waktu yang kita pulang jam 1, jam 3, bisa pulang jam 8, jam 9 malam. Belum lagi ke kampus Petojo dulu. Malam banget bahas. itu. Iya. Belum lagi, ya gitulah. Zamannya dulu si Ani saya masih ingat dia. Saya nggak mau tahu ya. Saya namanya surat menyurat, mesti ada kop suratnya ya. Nggak mau cuma ada isi suratnya. Masih ada namanya amplop, maksudnya kop suratnya masih ada, dan stempel semua segala macam. Iya. Untungnya waktu itu ya tegar kali ya, waktu itu saya sering ngomelin dia, dan juga si Adi, nggak tahu, mungkin dia sentimen atau enggak, saya tahu enggak. Ya gitulah, saya suka ngoceh untuk hal yang kecil tapi penting. Oke kok. Lanjutnya nih kok, tantangan apa nih kok hadapi pas awal KMB? Mengenalkan organisasi itu ke pihak luar dan masyarakat. Iya, kita mesti membentuk namanya brand image kita seperti apa organisasi di kampus ini. Apa sih KMB? Nggak usah lah KMB. KMB kan semua kampus ada. Apa sih Dhamma Mita itu? Apa sih image? Apa yang mau kita bentuk ke mahasiswa baru yang mau kuliah di kampus nih? Dhamma Mita itu seperti apa? Itu yang susah. Dan kedua, waktu itu saya minta semenjak dari itu kita nggak pakai namanya DKM. Dana kegiatan mahasiswa. Itu kita pencetus pelopor pertama kali kita zero pakai DKM.
walaupun waktu itu kita dapat subsidi dari pihak kampus, kita balikin duitnya. Dan juga minta namanya sorry dengan uang, ya maaf, sensitif kan. Kita juga mesti transparan. Nah, makanya bagi bendahara sama ketua, ya berhubungan dengan uang, ya kalian mesti hati-hati lah. Betul kok. Terus juga mau nanya lagi tapi alasan yang namanya KMB Dhamma Mita kan tuh sahabat dalam Dhamma. Kenapa dinamakannya Dhamma Mita tuh? Gitu loh. Oh iya, nah ternyata Solasni punya teman ini, dia dulu ikut di wihara mana, saya lupa. Saya lupa namanya, kalau itu saya lupa namanya siapa dia, mungkin Ani bisa tahu. Dia jelasin kalau itu dia nanya ke Bante di wihara itu. Jadi dia Bante bilang, kalian ini kan mahasiswa pasti bersahabat. Nah, ya karena kita bukan dengan agama Buddha, ya dengan Dhamma, ajaran agama Sang Buddha, ya udah, cocok juga saya bilang. Dan juga waktu itu, ya mohon maaf, semua saya jawab bilang ini, semua juga ya, nggak ada yang nolak. Oh, langsung setuju Yes. semua gitu ya, Iya. namanya Mita. Nggak tahu dari zaman sekarang kalian ada keberatan? Nggak ada. Kalau zaman saya masih ada keberatan, saya nggak mau. Kenapa? Gini-gini, kasih argumen. Kalau nggak zaman saya dulu, ya semua yes man aja, semua satu suara. Ya dulu, dan juga mungkin itu udah jodohnya. Terus juga harapan Koko saat membangun KMB itu apa kok? Harapannya ya saya berharap itu organisasi Buddhis ini bisa mengajarkan ke siswa UBM itu, ataupun kita tunjukin ke masyarakat umum apa itu namanya. Soalnya saya dulu saya mohon maaf deh, kita belajar tentang agama Buddha, kita belajar Dhamma agar kita bisa jadi lebih baik lagi. Cuma organisasi ini tuh besar, tapi kalian cuma masuk doang, cuma bikin event doang, tapi inti dari ikut organisasi ini kalian nggak dalami lagi. Itu aja sih. Itu ya kok ya. Iya, kalian belajar Dhamma lah. Dan juga kalian implementasikan. Kalian kan juga butuh, organisasi itu kan wadah untuk menyalurkan bakat, ide. Jadi masyarakat pada tahu. Yang terakhir nih Koko boleh ceritain nggak nih, bisa brand image KMB Dhamma Mita, ada ceritanya nggak gitu? Image-nya, waktu itu saya bilang ke Hoi, kalau untuk soal formalitas, surat menyurat, proposal macam, urusan sama saya. Coba kalau untuk istilah kasarnya, saya Mr. Bad Guy, dia Mr. Nice Guy-nya aja dulu. Ada bad, ada Bad nice. Guy ya, kayak yin dan yang lah, mesti balance dong. Ya, saya bilang, udahlah, nggak apa-apa lah saya jadi istilahnya orang yang paling diketusin nanti lah, nggak apa-apa, yang penting jalan. Jadi kan istilah kasarnya, saya udah marah-marah ini si yang bakal nanti mau ikut organisasi, maksudnya udah ngoceng-ngoceng nggak jelas. Datanglah siapa memberitahukan pentingnya ini itu yang menghadapi suasana. Jadi nanti image-nya kita ke depannya ya nggak cuma sesi biasa. Jadi kita ada fun-nya, ada kebersamaannya, ada belajarnya, belajar dalam organisasi, belajar tentang agama Buddha juga. Waktu itu mungkin ya sekelas nih, ya mungkin udah jodohnya kali ya. Sekelas nih ketua KMB pertama itu yang paling sabar yang pernah saya lihat. Oh, satu lagi ada kejadian waktu itu bikin acara baksos ke acara Fatis. Itu dia ada salah satu anggota KMB yang kecelakaan. Ya, mungkin itu juga jadi motivasi dia juga untuk jadi KMB yang lebih baik lagi. Gitu ya kok ya. Oke. Jadi ya saya minta ya kalian belajar aja. Belajar sama nanti kalau kalian udah berjalannya waktu, kalian bisa implementasiin ke masyarakat apa itu agama Buddha. Bisa dipraktis gitu ya ajaran Buddha dan filsafat. Iya, kalau saya juga selalu ngomong, orang baik itu belum tentu benar, tapi orang benar udah pasti baik. Betul. Oke.
Terakhir banget nih kok, saran untuk KMB apa kok? Saran untuk KMB, nah saran untuk KMB ya kalian banyak-banyaklah belajar, jangan terlena dengan posisi dan jabatan di organisasi. Nah, untuk pengurusnya ya, Mm-mm. untuk pengurusnya, untuk KMB ya pasti itu pasti akan berjalan terus lah dengan sendirinya.